Gagal bayar di kredit pintar ternyata bisa otomatis lunas tanpa kita harus bayar. Nah, bener nggak sih hal seperti ini? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah kredit pintar. Hayo, di antara teman-teman sekarang udah berapa lama nih galbay di kredit pintar? Silahkan tulis di kolom komentar nominalnya berapa. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Barangkali ini ada beberapa teman-teman yang lain yang ikut nimbrung diskusi dan bisa memecahkan solusi kita bersama. Jadi kalau ada teman kan enak gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi gini. Ketika kita membicarakan sebuah utang pinjaman online termasuk di kredit pintar yang merupakan aplikasi pinjaman online legal, di mana kita tahu bahwa mereka sudah ada aturan legalitas yang kuat, yang mana mereka sebenarnya juga tidak bisa ngapa-ngapain kita kalau kita gagal bayar. Dan ya, apakah ada kemungkinan bahwa utang kita akan otomatis lunas kalau kita udah galbay lama? Jawabannya ada. Ya, tapi kemungkinan ini tentu saja tidak serta-merta bisa dinikmati oleh semua orang atau dirasakan semua orang. Peluang dan kesempatan untuk lunas otomatis itu memang tinggi. Ibarat kata, slik OJK kalian akan bersih, hutang kalian akan dianggap kredit pintar lunas. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Oke. Ada beberapa alasan yang menyebabkan salah satunya yang menurut saya paling tinggi itu penyebabnya adalah karena kredit pintar harus melaporkan laporan bulanan, tahunan, dan seterusnya kepada OJK terkait masalah gagal bayar atau performa peminjaman atau aplikasi tersebut. Dimana kalau kita tahu banyak yang galbay itu artinya bukan pinjolnya yang kasihan ya, tapi OJK menilai pinjol tersebut buruk dalam melakukan SOP, buruk dalam melakukan analisis untuk pencairan. Kok bisa-bisanya tim analisis meloloskan nasabah-nasabah yang tidak bisa bayar ini, dan kemarin kenapa kok dia bisa melakukan pinjaman? Apakah karena hanya semata-mata kredit pintar butuh nasabah dan dia meloloskan nasabah-nasabah yang berpotensi galbay? Ataukah memang ya kondisi dan keadaan yang tidak menentu yang membuat nasabah galbay? Nah, ini kan akan menjadi sebuah ancaman bagi aplikasi kredit pintar untuk dilakukan audit dan pemeriksaan oleh OJK. Nah, semoga sampai sini kalian nangkep ya. Kenapa kok ada orang yang tiba-tiba dilunaskan utangnya oleh kredit pintar dan slik OJK-nya bersih? Karena apa? Karena satu, ya kredit pintar takut akan laporan performa dari aplikasi pinjamannya menjadi makin buruk, dan makin jelek. Di mana ada TKB 90 dan indikator-indikator yang lain itu tidak akan memenuhi ambang batas minimum, sehingga laporan mereka akan jelek. Tentu dengan begini, tim analis mereka akan menentukan siapa nih orang-orang yang akan dibersihkan utangnya, atau mungkin pemutihan ya bahasanya. Tiba-tiba utangnya akan lunas dan slik OJK-nya bersih lagi, dan ya ibarat kata seakan-akan kalian bayar padahal belum bayar. Nah, bagaimana sih syaratnya agar kita bisa mendapatkan seperti ini? Ini tentu saja kalian harus dinilai bahwa kalian itu ya kemungkinan kecil nggak bisa bayar. Atau yang udah galbay lama banget, nggak ada kabar dan susah banget untuk dihubungi. Bisa jadi itu juga termasuk salah satu orang-orang yang dipilih untuk di auto lunaskan. Dan tentu saja ini juga bergantung dengan nominal juga. Nggak semata-mata cuman begitu aja. Ya, cuman yang bisa menentukan ini adalah tim analis dari pihak kredit pintar sendiri. Bukannya kita mengakalinya, enggak. Tapi perlu diketahui juga bahwa penilaian-penilaian seperti ini juga berdasarkan pada keaktifan kita. Bagaimana kita cara merespon, apakah kita ada gambaran bakal bisa membayar. Nah, itu tim-tim penagihan mereka itu udah menganalisa, teman-teman. Jadi ya kita nggak bisa berharap ya, saya pasti keterima, saya pasti termasuk salah satu orang yang tiba-tiba lunas nih utangnya. Nggak bisa seperti itu. Dan membutuhkan waktu yang cukup sangat lama. Bahkan bisa sampai tahunan ya. Ada yang setahun lebih, ada yang 2 tahun, ada yang hampir 3 tahun, dan seterusnya. Itu wajar sih menurut saya, karena utang selama itu pasti ini nasabahnya juga susah banget untuk dihubungi, dan bahkan peluang membayarnya lebih kecil. Tapi terkadang mereka itu juga memprioritaskan nasabah-nasabah korban penipuan, teman-teman. Jadi kita lapor penipu, aplikasi kita dibobol, pinjaman kita kemana, terus uangnya ditransfer kemana gitu ya. Itu juga termasuk salah satu pertimbangan bagi sisi pinjolnya untuk memberikan pelunasan. Nah, ini sebenarnya bukan di kredit pintar sih, saya tahu hal ini. Saya tahunya di Akulaku. Banyak juga kan yang dibobol Akulakunya. Itu ternyata ya beberapa yang udah pasrah, udah males bayar, dan memang bukan karena uangnya dia terima, itu melakukan galbay bertahun-tahun akhirnya mendapatkan pelunasan secara otomatis. Nah,
Pertanyaannya adalah berarti bukan karena penipuannya sebenarnya, tapi lebih kepada orang yang karena penipuan cenderung bakal tidak mau bayar sepeser pun kepada pinjol tersebut karena memang bukan dia yang menikmati uangnya. Nah, ini tentu saja mau dikejar bagaimanapun, mau dibawa ke jalur hukum, tetap pinjolnya yang akan rugi. Jadi mungkin mereka akan memilih, ya udahlah diputihkan aja atau dilunaskan aja. Bisa jadi seperti itu, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk proses menuju ke sana ini yang sangat berat. Karena kalian dihadapkan oleh penagihan-penagihan, baik dari satu orang, dua orang, bahkan mungkin banyak orang sekaligus yang nagih. Tapi percayalah, ini ya memang harus kalian lewati dan cobaannya memang sangat berat. Nah, tapi buat sebagian orang yang mungkin mentalnya kuat dan bisa berusaha untuk bodo amat mikirnya, ini menjadi sesuatu harapan yang luar biasa. Karena ini akan menjadi sesuatu yang enteng buat dia untuk melalui semua ini. Ya, orang kalau bodo amat mah nggak begitu peduli ya apa yang terjadi, dan itu yang saya pengen informasikan kepada teman-teman. Kenapa? Intinya adalah video ini pengen ngasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman ada utang di Kredit Pintar, ada masalah dengan Desi Kredit Pintar, tidak perlu takut. Ya, tidak perlu sedih, tidak perlu panik. Karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Karena insya Allah semuanya akan bisa terkendali dan terkontrol dengan baik. Jadi buat teman-teman sekalian, yuk tetap semangat. Yuk jangan sampai menyerah, jangan sampai gelisah, jangan sampai takut masalah karena gagal bayar Kredit Pintar. Bisa jadi kalian menjadi salah satu orang yang utangnya otomatis lunas. Tapi kalau teman-teman punya rezeki lebih, punya uang lebih, dan udah dikasih sama Allah rezeki yang berlimpah, bayar aja gak apa-apa. Habis itu stop untuk melakukan pinjaman online dimanapun dan kapanpun. Hindari riba karena siapa tahu itu akan menyebabkan teman-teman rezekinya seret lagi di kemudian hari. Ya, tetap semangat, perbanyak ibadahnya, perbanyak zikir, semuanya serahkan sama Allah SWT. Insya Allah itu akan jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.